Oke guys, hari ini dengan MYP Talk ya kita ya. Ya. Sekarang kita mau nyoba dalam format podcast tanya jawab dengan Bro Edwin ya kan sebagai suhu dari My Partnership. Nah, dengan Bro Steven Herbert ya. Cuman magang kita di sini. Oh magang, oh ya, oke. Cuman bantu-bantu aja ya. Oke. Tapi ada beberapa pertanyaan yang penting dari dia. Ya, jadi tugas saya hari ini itu sebagai perwakilan dari netizen ya kan, banyak juga orang-orang yang masih belum terlalu mengerti tentang investasi, pengen tanya hal-hal awam atau mengenai kondisi sekarang ini di mana ada pandemi Covid lah, ada resiko IHSG jatuh lah. Ini bukan banyak pertanyaan di netizen. Nah, saya sebagai perwakilan mereka akan menanyakan pertanyaan itu. Siap. Ya. Jadi Bapak Edwin ini, Bapak tuh bro nih manggilnya nih? Bro aja, karena masih muda ya? Oke. Mungkin tampilannya udah mapan tapi masih bro panggilannya ya? Gak apa-apa lah, lebih gaul ya? Lebih gaul. Ayo. Jadi, udah berapa lama Bro Edwin ini di saham? Di saham aku sejak tahun 2016 ya. Dari sejak bangku kuliah. Jadi pada saat itu ya, gue memang kenal investasi saham dari satu mata kuliah di bangku kuliah saya. Jadi saat itu aku memberanikan coba untuk investasi ya, karena pingin sih nabung supaya ya nggak ngepres terus gitu ya, supaya kita bisa investasi nanti ke depannya bisa lebih enak ya. Jadi motivasinya dari awal dari sana. Jadi udah 4 tahun nih ya di dunia saham nih ya. Jadi untuk masalah pengalaman mengenai kayak experience di dunia saham sendiri udah banyak pasti ya. Lumayan. Kalau nggak salah udah sempat ngambil tuh ya sertifikasi untuk WMI juga ya? Iya betul. Saya ada sertifikasi WMI. Itu aku dapat dari OJK ya. Langsung dari OJK? Berarti resmi nih ya? Resmi. Bukan kursus tapi benar-benar resmi dari OJK ya? Jadi OJK itu ada lembaga yang sertifikasi, TIKMI namanya ya. Pokoknya intinya sertifikasi ini melisensi orang untuk kesanggupan orang untuk menjadi wakil manajer investasi. Oke. Jadi kalau contoh ya, tahu Mandiri Sekuritas ya, atau Mandiri Asset Management ya, itu ada orang di baliknya yang membuat keputusan investasi, itu orang yang punya sertifikasi BMI. Oke. Jadi memang cocok banget kita bahas investasi hari ini dengan Bro Edwin ini pastinya ya. Oke. Semoga bisa membantu. Oke, jadi ini sekarang pertanyaan ya yang paling banyak timbul di kalangan netizen, terutama di kondisi sekarang ini. Apalagi kemarin kita juga sempat ada bikin video ya mengenai IHSG jatuh nggak salah. Oh iya, nah, betul. Dari sana itu banyak komen-komen orang-orang yang bertanya-tanya, gimana sih kondisi pasar saham sekarang ini? Apakah benar IHSG itu bakal jatuh? Dan kalau iya itu kenapa? Oke. Jadi gini ya, sesuai dengan yang sempat saya bikin video tentang kejatuhan IHSG, saat itu saya memprediksi IHSG akan turun ke angka sekitar di bawah 4.000 ya, yaitu di angka 3.000 awal. Ya. Itu ada analisa saya, teman-teman bisa cek di video saya, bisa klik di layar atas kanan kalian. Ya, di sana saya menekankan kalau pasar saham kita ini lagi memasuki fase downtrend, ya. Lagi turun. Jadi faktor utamanya itu adalah IHSG itu kita masih dikuasai oleh investor asing. Hampir sebesar 50%. Jadi secara nggak langsung kita masih dijajah sebenarnya. Ya bisa dibilang begitu ya. Tapi ya tetap harus ada investor asing. Kita harus mendatangkan investor supaya kita bisa berkembang lebih cepat. Oh, jadi adanya investasi ini benernya juga hal yang positif juga. Karena bisa menggerakkan laju ekonomi ya. Betul. Karena tanpa adanya investasi mereka ini, mungkin ekonomi Indonesia kurang ada pelumasnya gitu ya. Yes, betul. Tapi maka dari itu pasti akan ada siklus-siklus di mana investor asing ini juga pasti pengen cuan dong, pengen profit di pasar saham kita kan. That's why pada saat IHSG naik ya kan, mereka akan take profit sebagian, nggak akan semuanya. Nah, pada saat ini investor asing sedang take profit. Ya. Itu sudah terjadi sejak tahun lalu 2019 sebetulnya. Oh, jadi puncak-puncaknya itu tahun lalu berarti ya? Ya, sebenarnya sekarang ini lebih besar lagi. Terakhir saya lihat tuh kalau nggak salah pada bulan Agustus akhir September itu juga cukup besar penjualannya investor asing. Jadi yang penting itu konsistensinya mereka. Jadi mereka sudah konsisten untuk jual saham-saham di pasar saham kita Indonesia. Jadi itu yang bisa menjadi salah satu faktor yang penting kenapa IHSG bisa turun sampai dalam. Oh, jadi mungkin investor ini udah mulai jenuh gitu ya? Ya. Pasar mulai jenuh. Betul. Dan juga kena dampak virus-virus ini sekarang. Akhirnya momentum yang pas di mana mereka mulai untuk melepas gitu ya, untuk koreksi. Betul ya? Koreksi. Oh iya. Jadi selain investor asing juga ya, saya ada pertimbangan lain yaitu itu
pada saat November tanggal 3 estimasinya ya, itu akan diadakan pemilu untuk presiden ya di Amerika Serikat. Oh, di Amerika. Ya, Amerika Serikat. Tapi itu cukup ngefek untuk karena, di pasar saham Indonesia. Sentimen-sentimen seperti itu cukup memiliki dampak yang besar karena bisa melihat arahnya perusahaan ke depan. Ya, karena di dunia ini memang berpatoknya ke negara barat sana itu ya. Ke US. Bisa dilihat juga gini ya. Sekarang ini kan ada Joe Biden sama Donald Trump. Ya ini secara objektif saja ya. Joe Biden itu lebih pro ke arah green energy ya. Jadi untuk negara-negara berkembang seperti Indonesia yang komoditas utamanya seperti batu bara, pertambangan yang tidak green energy, ya, itu jadi tidak menarik. Oh, jadi sedangkan itu adalah pendapatan utama dari Indonesia. Oh, karena ekspor dari batu bara ini itu salah satu yang bikin uang masuk ke Indonesia ini ya. Betul. Jadi itu menjadi lebih kurang menarik kalau Joe Biden terpilih. Oke. Sedangkan Donald Trump itu adalah orang yang tipikalnya mendukung perusahaan-perusahaan dan korporasi konvensional gitu ya. Contohnya dari awal ya dia menjabat, dia sudah langsung kasih potongan pajak besar-besaran untuk perusahaan. Potongan pajak penghasilan. Ya. Jadi itu menjadi semakin bagus, terutama yang kasus saham. Nah itu bisa menjadi pemicu pasar saham naik. Ya. Tapi kalau dalam case ini, ya saya lihat November pada saat bulan-bulan tersebut, terutama dekat juga ya, November 3 itu tanggalnya dirilisnya ekonomi Indonesia kuartal 3. Hari yang sama itu? Dekat-dekat itu. Ya? Akhir Oktober atau awal November. Nah, jadi saya memprediksi kurang lebih bulan-bulan tersebut ISG akan mengalami yang gejolak bottom-bottomnya. Ya. Iya. Oke, jadi karena emang banyak investor asing tadi, jadi berita-berita di luar negeri itu sangat berdampak juga ke Indonesia ini. Betul. Cuman yang kita bisa fokus tetap pergerakan investor asing ya. Karena ya itu tadi, investor asing menguasai banyak dari saham-saham Indonesia sampai 50%. Jadi pergerakan investor asing mempengaruhi pergerakan ISG. Oke. Gitu. Nah, kalau menurut Bro Tin sendiri nih, seberapa parahnya nih bisa terjadi penurunan di ISG nanti ini? Saya ada mention ya di yang video yang prediksi saya ISG berpeluang jatuh ke 3.000 ya, berpeluang jatuh ke 3.000. Itu ada saya mempelajari analisa data dari tahun 98 dan 2008. Oh, dari history ini berarti kita. Ya, historis ya. Kita ngomong data ya. Jadi pada saat itu ISG dari harga tertingginya mengalami penurunan sebesar 60%. 60%. Sampai ke titik terendahnya. Jadi kalau sekarang ISG itu sempat di 2019 6.600. Kalau sampai turun sampai 60%, itu berarti ISG bisa mencapai angka 2.700-an. 2.700. Kalau itu sampai situ ya. Tapi pasti kan ada pertimbangan ekonomi Indonesia dan bisanya sudah lebih membaik, ya kan? Jadi saya rasa di angka 3.000-an lah masihnya. Maret itu penurunannya 2020 ini itu kan sampai 3.900. Oh iya, udah sampai 3.900 malah ya. Kemarin sempat kan 3.900. Nah, semua orang ngomongnya nggak bakal turun ke 4.000, tapi bisa menyentuh 3.900. Iya. Dan saya memperkirakan penurunan kali ini akan lebih dalam daripada yang Maret barusan ini. Berarti dari Maret tuh kita technically udah masuk ke masa resesi. Maret ya. Maret itu belum. Jadi kuartal 2 itu resesi, ada yang namanya resesi teknikal ya segala macam. Yang penting tuh sebenarnya saya lihat itu resesi yang penurunan pertumbuhan ekonomi. Karena sebenarnya kalau sudah minus 1% untuk negara, itu nilainya sudah penurunan. Benar. Ya, benar. Jadi yang dilihat tuh penurunannya, ya. Dan untuk kembali ke sana, kembali ke nol itu, ya itu agak susah sekarang ya. Ya karena perlambatan ekonomi semua ini ya. Ya, tersebut. Sekarang ini pemikiran saya ya. Kalaupun vaksin ketemu, ya, kemudian sudah melewati tahap uji klinis. Vaksin ya. Vaksin untuk COVID. Kan COVID ini kan yang menyebabkan semuanya ini kan. Nah, kalau sampai ketemu pun ya, uji klinis sudah selesai, yang which is membutuhkan waktu yang sangat lama. Distribusinya pun butuh waktu yang lama. Iya. Terutama di Indonesia ya, karena nggak mungkin Indonesia saat ini belum mungkin untuk Indonesia membuat vaksinnya sendiri. Betul. Pasti beli ya. Ya terintegrasi dari Uni Emirat Arab atau China, Sinovac itu. Ya. Nah, setelah berhasil didistribusi pun nggak semua orang mau untuk divaksin.
Iya benar-benar Ya. banyak orang juga yang nggak percaya sama vaksin Iya. soalnya takut anaknya autis Nah, lah gini gitu ya. Kita Ya, nggak lu- tahu reaksinya seperti apa, Nggak tahu, ya kan? Nah, jadi itu yang membuat semakin lama efek dari pandemi ini. Jadi ya ada yang bilang sampai mungkin kuartal minus ini bisa sampai 4 kuartal. Ya bisa jadi, kenapa tidak? Tapi yang perlu kita perhatikan adalah yang kita bahas hari ini, Oke. pasar saham. Ya, Oke. Seperti apa? Oke. Gitu. Oke, jadi barusan kita sudah mengerti ya kondisi pasar saham sekarang ini yang agak bergejolak ya. Dari Bapak Edwin sendiri, Bro Edwin sendiri kan sudah ngasih videonya kemarin penjelasan lebih detailnya ya mengenai statistik dan juga historisnya kemarin ya. Kalau nggak salah juga ada bikin kan ya MYP Premier tuh kalau nggak salah. Ada, ya. ada. Jadi saya ada bikin komunitas ya MYP Premier dan MYP Connect. Yang Connect ini gratis ya. Jadi saya biarkan teman-teman yang mau belajar pemula bisa masuk dan kita bisa belajar bareng. Kalau MYP Premier saya sediakan di sana fitur-fitur yang lebih ya, kayak contohnya saya sediakan list 100 saham yang saya sudah analisa fundamentalnya sudah bagus dan memiliki potensi peluang yang bagus profitnya ketika kita nanti resesi. Jadi ini udah ada dirangkum semua guys itu. Ya, betul. Saham-sahamnya ya. Jadi kan udah ada laporan keuangannya, udah ada rasio-rasionya semua udah lengkap sana. Ya. Jadi kalian yang anggapannya ya ada sale nih minggu depan ya kan, ada mau grosir besar-besaran, kalau di Amerika namanya Black Friday. Kita udah bisa mulai milih-milih barang apa aja yang mau kita beli kan. Jadi Betul. kalau udah jatuh harga IHSG-nya Betul. langsung belanja di sana. Yes, betul. Jadi pakai MB Premier ini kan Yes, ya. jadi sekarang ini di Bursa Efek ada sekitar 700 perusahaan. Ya. Saya sudah filter semua, saya sudah baca semua laporan keuangannya. Ya, saya rangkum menjadi 100 saham saja yang sudah fundamentalnya bagus. Dan bahkan ada beberapa produk yang kalian sendiri pakai. Ya mungkin ya. Kita sendiri pakai. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata itu perusahaan TBK. Oh, Ya. oke. Contohnya ya, kayak Ancol. Ancol itu juga TBK. Ancol Ancol TBK. Dufan itu. Ya. Oh iya? Iya. TPK. Ya. Kemudian ada juga tip ya, tip Daimaru. Ya. Itu juga TBK, Eka Dharma. Jadi hal barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya juga ada di pasar saham juga. Betul. Kita bisa in a way jadi pemilik dari Yes. barang-barang ini juga berarti ya. Yes. Contoh juga Sanitary Toto, itu juga TBK. Hmm. Dan kinerjanya cukup bagus. Itu masuk ke dalam list kita juga. Ya, ya ini Oke, sneak oke. peek ya. Benar-benar. Saya sudah ngomongin 3. Oke. Siap. Jadi kalau sekarang nih ya, orang-orang kan banyak yang masih menunggu IHSG jatuh, kapan jatuhnya, atau mungkin beberapa malah mikir nggak mungkin jatuh, ya kan? Jadi mereka nggak ada rencana untuk masuk ke saham sebagai kendaraan investasi mereka. Mungkin Bro Edwin ada masukan juga untuk mereka, mungkin ada kendaraan investasi lain yang bisa dipakai untuk mereka investasi dan juga menanamkan uangnya itu. Oke. Good question ya. Jadi gini, sebenarnya saya sendiri sudah full cash ya sejak 2019 Desember. Ya, saya sudah keluar dari pasar saham karena saya melihat seperti yang tadi saya bilang ya. Investasi memang sudah jualan dari 2019 awal ya. Bahkan dari 2018 akhirnya sudah keluar. Ya. Jadi saya sudah lihat dan juga IHSG pada saat itu sudah tinggi banget 6.600-an. Jadi saya sudah keluar. Nah, untuk mengisi waktu itu saya ada berinvestasi di terutama di tiga instrumen ya. Satunya emas. Ya. Emas ya, kita semua sudah tahu ya, sudah mantap ya. Mantap, ya. emas. Kayaknya sudah pernah cuan juga ini dari emas ya. Jadi memang kenaikannya sudah luar biasa ya. Awal tahun tuh nggak salah 650 ya. 650.000 per gramnya. Sempat nyentuh 700, dikira udah tinggi, Iya. ya kan? Ternyata. Sekarang sudah 1 juta. Iya, Iya kan? Kenaikan 50% lah ya. Mm-mm. Nah, terus kemudian obligasi, ya obligasi itu bagus banget, ya. Pada saat dari awal-awal tahun, sempat pada saat COVID-19 pertama kali muncul, itu harga ke obligasi yang second ya, second itu turun. Kalau obligasi itu pertama kali dirilis itu harganya 100. Oke. Kayak NAV ya, NAV. Pasti 100 ini ya 100. awalnya ya. Awalnya 100. Oke. Pada saat COVID keluar itu, harga obligasi itu banyak yang di bawah 100. Oh, jadi turun malah. Turun, Ya? 90, 91. Oh. Padahal bunganya pada saat itu per tahun 8%. Tapi malah turun tapi. Turun. Tapi karena namanya orang panik jualan. Butuh cash in hand gitu Ya. ya. Jadi mereka lepas semua obligasinya ya. Betul. Kembali lagi harga itu kan dipengaruhi oleh supply dan demand. Nah, pada saat itu
supply terlalu banyak karena orang pada jualan terus Hmm. obligasinya. Mereka mau megang cash pada saat itu. Nah, jadi itu obligasi sangat menarik, peluangnya sangat besar. Karena yang jual second tadi itu kita beli lebih murah gitu daripada Ya. harga barunya kan ya. Ya. Oke. Kemudian obligasi itu sangat dipengaruhi oleh suku bunga. Oke. Nah, suku bunga terus turun. Kalau suku bunga turun, obligasi bunganya kan tetap. Jadi harganya itu bisa naik. Sampai sekarang banyak obligasi yang tadinya bunga 8% di harga 90-an, sekarang sudah naik jadi di atas 100. Oh, Dalam oke. waktu kurang dari setahun. Jadi ini mengesampingkan keuntungan dari bunganya obligasi sendiri, ada capital gain lagi berarti Betul. ya, dari jual beli dari obligasi ini sendiri gitu Betul. ya. Oh. Jadi sempat bagus di sana juga cuannya ya, profitnya dari sana juga bagus. Cuan banyak nih bro Lumayan, di sana ya. lumayan. ya. Nah, cukup untuk makan. Cukup makan. Makannya banyak berarti bro di sini. Oke. Kemudian satu instrumen lagi ya, USD. Ya, USD bukannya saya ini nggak nasionalis gitu ya, tapi ya namanya kita berinvestasi, kita pengen mengelola keuangan ya. Saya sih melihat USD ini dalam waktu dekat bisa naik lagi. Ya, trennya itu bakalan naik. Artinya USD yang menguat terhadap rupiah. Kenapa? Karena begini, uang kurs ya USD. Kalau investor asing investasi di Indonesia, nah sekarang posisinya kita tahu ya, investor asing mulai keluar dari aset-aset yang ada di Indonesia, contohnya saham, obligasi, mereka mulai keluar. Nah, keluarnya nih kalau ditarik dari Indonesia, ya kembali ke negara mereka, maka USD permintaannya akan semakin naik. Jadi mereka dari yang awalnya di saham, di obligasi ditarik keluar, banyak juga yang pakai USD. Betul. Dipindahkan ke USD ya, karena Iya. itu kan mata uang yang paling umum di dunia Betul. ya. Jadi mungkin mereka taruh sana dulu. Jadi kalau udah something happen, mereka bisa cukup liquid untuk pindahkan uangnya gitu ya. Betul gitu. Jadi masuk akal. that's why USD akan menguat, terutama kalau nanti sesuai dengan prediksi ya, misalnya ESG turun ya, nilai aset yang lain juga turun, karena investor asing keluar, USD akan meningkat. Ya, sekarang tadi sempat menyentuh USD itu sampai 17.000 tahun ini, tahun 2020 ini, Oh iya. sampai 17.000. Nah, ya mungkin bisa menyentuh ke angka situ lagi. Padahal nggak rame ya, nggak diangkat ya. Nah. Di media-media itu nggak terlalu ditonjolkan Iya, ya 17.000 ya. betul. Biar nggak panik mungkin. Ya, betul. Mungkin ada intervensi juga ya. Intervensi. Tapi ya kita tidak tahu siapa yang intervensi. Mungkin Bapak hebat ini kayaknya intervensi. Enggak lah. Oke. Gitu. Jadi tadi ada emas, ada obligasi, ada USD. Yes, betul. Oke, tiga item ini yang Bro Edwin pakai sebagai alternatif investasi. Yes. Makanya, Kau kok. Jadi tiga kendaraan ini, emas, obligasi, dan juga USD falas ini, itu yang Bro Edwin pakai untuk mencari keuntungan di Yes. masa-masa IHSG yang tidak kurang jelas ini sekarang ya. Betul. Oke, Jadi oke. saya memang menunggu dengan mau optimalkan di tiga instrumen itu. Oke. Karena ini kita dari netizen juga ada banyak yang tanya juga mengenai hal-hal seperti peer-to-peer lending dan juga deposito. Mereka ada juga yang investasi di sana dan mereka tanya apakah P2P ini bagus, apakah aman di masa-masa seperti ini. Kalau menurut Bro Edwin gimana? Oke, aku mulai dari peer-to-peer lending dulu ya. Oke. Ya, pertanyaan peer-to-peer ya. Betul. Jadi kalau peer-to-peer itu, ya jujur saya nggak pernah pakai. Itu kayak nggak sih? Kita minjemin uang ke orang gitu ya? Betul. Jadi kayak orang mau pinjem, kita pinjemin uang, ntar mereka balikin ke kita dengan bunga gitu ya? Ya, betul. Jadi macam-macam ya. Kalau utang ya, kita ngomong utang itu macam-macam. Ada utang konsumtif, ada utang yang produktif ya. Kalau di case ini kita kan pastinya cari yang utang yang produktif. Perusahaan meminjam utang untuk modal kerja, Benar. karena mereka ada penjualan, maka bisa mengembalikan. Jangan utang yang konsumtif ya. Kalau utang konsumtif kan hilang nanti habis uangnya. Iya, benar. NPL ya, kita bisa lihat itu kalau ngomongin hutang ada rasio NPL, yaitu non performing loan atau hutang yang resiko gagal bayarnya besar. Ya. Oke. Nah itu kalau peer to peer itu cukup tinggi ya biasanya. Nah, Kalau itu bank itu biasanya 3%. Kalau di peer-to-peer gitu ada berapa tipe hutang ya biasanya mungkin ya? Kan ada yang konsumtif tadi kan ya? Ada juga yang buat kerja. Nah kalau buat kerja ini sebutannya apa ya? Invoicing? Biasanya ada invoice ya. Invoice. Jadi kayak misalnya Coca-Cola ya punya sales ya. Dia jual misalnya ke mana supermarket tapi belum dibayar misalnya seperti itu ya. Tapi mereka membutuhkan modal kerja untuk
menambahkan modal, bisa beli bahan baku lagi untuk produksi lagi. Ya, jadi mereka sebenarnya membutuhkan uang dengan cepat. Ya, dia bisa pinjam uang, ya, misalnya membuat surat hutang ke peer-to-peer ini, membuat invoice. Oke. Ya, jadi P2P ini dibayar ke Coca-Cola duluan gitu iya, ya? betul. Jadi kita sebagai masyarakat yang membayar ke Coca-Cola dulu. Nah, nanti yang supermarket tadi itu yang akan membayar ke kitanya, investor. Oke. Jadi si produsen ini itu nggak perlu nunggu mungkin 2 bulan, 3 bulan untuk jatuh tempo pembayaran. Mereka bisa dibayarin dulu dari P2P lending ini juga untuk biar bisa muter modalnya dulu gitu ya. Yang Coca-Colanya. Benar. Gitu. Oke. Jadi ya gini sih kalau dari saya lihat ya, kalau perusahaannya bagus dan memang terbukti besar ya nggak apa-apa kita main di peer to peer. Yang penting itu sebenarnya resiko datang itu dari ketidaktahuan kita terhadap sebuah produk. Ya. Semakin kita mengetahui dan bisa menganalisa, ya resikonya semakin kecil. Tapi kalau saya kurang suka karena dengan bunga seperti itu ya saya mending investasikan ke saham sendiri. Karena memang pengetahuannya di saham. Iya, saya lebih fokus ke saham. Karena emang fokusnya di saham, jadi ya emang paling aman di saham karena udah ngerti bolak-baliknya itu gimana kan ya. Tapi bukan berarti maksud saya peer to peer itu pokoknya suatu hutang lah aman-aman, enggak. Kalian tetap harus analisa perusahaannya. Ya. Apakah perusahaan ini memiliki kemampuan untuk membayar hutang kalian? Jadi kembali lagi kayak setiap investasi itu pasti ada pengetahuan yang mesti kita dalami dulu ya. Betul. Jadi kayak kalau peer to peer itu kita mesti tahu juga siapa yang minjem, siapa yang minjemin, siapa juga pembayarannya gimana, histori mereka ke belakang itu gimana pembayarannya, apakah ada yang gagal bayar gitu ya. Jadi saham pun kan juga ada yang dianalisa, jadi sama-sama ada yang dianalisa di peer to peer maupun di saham juga ya. Oke. Nah kalau ini bro, yang paling umum sih sebenarnya sih orang-orang juga udah pengen tahu deposito. Kan mestinya aman nih deposito ya. Kenapa kok Bro Edwin nggak masuk deposito? Padahal kan dijamin sama bank mestinya. Begini ya, jujur kalau saya ngomong daripada deposito, saya lebih mending milih obligasi. Karena menurut saya sama-sama amannya, tapi bunga lebih tinggi. Obligasi pemerintah tapi ya. Kalau obligasi pemerintah itu pasti dijamin pemerintah. Ori gitu ya? Ya, Ori, SR, FR. FR itu yang jangka panjang, SR Ori itu yang jangka pendek. Nah, nggak mungkin kan negara nggak bisa membayar kita sendiri, ya kan? Kecuali kok negara bangkrut ya itu case lain lah ya. Jadi lebih besar resikonya sebuah bank ini bangkrut daripada sebuah negara dong? Ya, bisa seperti itu. Jadi otomatis lebih aman kita ngutangin ke negara daripada kita minjemin uang ke bank gitu ya? Bukan minjemin, maksudnya naruh uang di bank tadi. Betul. Jadi menurut saya lebih besar bunganya lebih besar bunganya obligasi daripada kita naruh di deposito. Ya. Kecuali kalau deposito itu memang kan tidak ada capital gain, ya. Jadi akhirnya sama aja. Nah kalau mau main yang misalnya jangka pendek, ya toh, saya ada kebutuhan untuk nantinya, bolehlah deposito gitu. Tapi karena kita ya visinya kan jangka panjang, kita cari yang returnnya bisa lebih tinggi secara historis. Contoh ya paling tinggi selama ini so far saham atau properti itu juga returnnya tinggi, ya seperti itu. Kalau dan deposito itu ya begini, mereka mengikuti suku bunga acuan juga. Dan tren dari suku bunga itu akan semakin turun. Pasti nih. Negara-negara maju akan selalu menurunkan bunganya. Sekarang Amerika itu sempat 0%. Oh iya benar. Indonesia dibandingin sama Singapura juga lebih bagus Indonesia Mas ya. Makanya. Jadi lama-kelamaan simpanan itu tidak akan terlalu menarik. Kenapa? Supaya orang ini didorong untuk berinvestasi, supaya ekonomi terus bergerak. Semakin ya itu stimulusnya lah istilahnya ya. Nah, bahkan ya ada negara-negara seperti Eropa yang sampai suku bunganya itu minus. Iya, aku nggak tahu itu cara mikirnya gimana. Lu pinjam uang, gua kasih bunga, ya kan? Jadi lu pinjam uang ke gua kasih bunga. Gila nggak? Nah itu sudah gila banget. Itu beberapa kayak stimulus dari pemerintah itu sudah sampai segitunya gitu. Nah itu kalau sudah ngomong negara maju ya. Iya. Anehnya negara maju malah seperti itu. Nah itu tapi tidak akan menjadi menarik. Nah Indonesia ini masih di posisi yang menarik. Oke. Tapi arahnya juga kelamaan negara maju akan seperti itu juga. Jadi dengan Indonesia yang mulai maju, suku bunga akan mulai turun. Terus gitu turun. Ya? Tapi nggak apa-apa karena masih ada kendaraan-kendaraan lain juga. Betul, kan, ya? betul.
Salah satunya yang paling ditonjolkan di MYP ini ya saham. Saham, betul saham. Saham dalam jangka panjang ya, ya nggak usah jauh-jauh lah. Kita selama 10 tahun ke belakang ya, pertumbuhan rata-rata dari saham per tahun itu adalah 16,5%. Ya, tertinggi dari 16,5%. segala instrumen keuangan ya. Jadi sesuai saya membeli saham dan memang terbukti banyak investor yang sudah kaya-kaya dari investasi saham. Benar-benar. Asal kita untuk investasi jangka panjang ya. Seperti itu. Oke. Oke, jadi hari ini udah cukup banyak yang dibahas ya. Yes. Sepertinya bolehlah kita end sampai sini dulu. Boleh. Jadi tapi teman sudah cukup bermanfaat ya. Oh iya, ini biar mereka komen di kolom komentar ya kan. Karena kita bikin podcast gini ini juga untuk menampung dan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman yang ada di komentar yang belum sempat kita jawab, ya kan? Jadi udah banyak pertanyaan yang numpuk, kita jadiin satu, kita bahas di podcast ini. Siap. Gitu. Jadi teman-teman jangan lupa untuk komentar ya kan di kolom komentar. Yes. Iya dong, di mana lagi? Iya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe juga ke channel ini karena berarti ini banyak pengetahuannya untuk soal investasi dan juga di saham juga kan ya. Iya, saham. Instagramnya apa? Instagramnya @mypartnership ya guys. MYP, My Partnership ya. My Partnership. Oke. Langsung di follow juga guys karena mereka di sana juga rutin untuk ngasih ilmu pengetahuan mengenai saham juga ya. Yes. Oke. Oke guys, thank you for watching. Thank you. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.